Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Zahirah dan rekan saya. Isna Fauziah Biljannah. Kami merupakan perwakilan dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dalam ajang Manajemen Business Challenge 2020 IAIN Surakarta. Di sini kami akan memaparkan bisnis plan yang telah kami rancang dengan judul Pizzu atau Pizza Ubi Ungu. Di Indonesia, tepung terigu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan industri pangan. Menurut Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, pengguna tepung terigu terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama adalah industri besar atau modern, kemudian ada industri menengah dan kecil, dan yang terakhir adalah rumah tangga atau household. Dan mengingat bahwa Indonesia masih minim dalam produksi tepung terigu karena memang gandum sendiri itu terbatas di Indonesia, maka akhirnya permintaan konsumen tepung terigu ini bergantung kepada impor. Bahkan di setiap tahunnya terjadi peningkatan impor tepung terigu ataupun gandum sebagai bahan dasar dari tepung terigu. Pada tahun 2018, menurut Aptindo terjadi peningkatan impor gandum sebanyak 9%. Selain itu, kandungan gizi yang terdapat pada ubi jalar ungu ini sangat beragam dan banyak, sehingga memiliki fungsi fisiologis bagi tubuh kita. Mengingat masyarakat sekarang itu tidak hanya melihat makanan dari segi rasa dan juga penampilan yang menarik, tapi juga kandungan gizinya. Maka ubi jalar ungu ini menjadi pilihan yang pas untuk menjadi pilihan makanan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya kandungan antosianin yang ada di ubi jalar ungu yang mampu mengurangi kemerosotan daya ingat, kemudian menunda penuaan, penyakit kanker, dan juga penyakit degeneratif. Dan masih banyak lagi kandungan yang terdapat pada ubi jalar ungu ini yang baik bagi tubuh kita. Dan di sini kami berinovasi untuk membuat ubi jalar ungu ini menjadi makanan yang digandrungi masyarakat. Namun, tidak hanya sebatas ubi jalar ungu, tapi kami olah ubi jalar ungu ini menjadi sebuah makanan yang modern, dan kami pilih makanan modern di sini adalah pizza. Penggunaan ubi jalar ungu sebagai bahan substitusi dari tepung terigu pada pizza, kami harapkan mampu berpengaruh dalam mengurangi laju impor yang ada di Indonesia. Selain itu, kami berharap bahan pangan lokal Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan digandrungi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kami hadir untuk menawarkan sebuah solusi, yaitu Pizzu. Pizzu mempunyai visi, yaitu mengembangkan bahan pangan lokal berdaya saing global. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya kami mempunyai misi, yaitu meningkatkan pemanfaatan bahan pangan lokal, menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan mempunyai nilai tambah, mengenalkan produk berbahan lokal dan bercita rasa Indonesia, mengembangkan bisnis berbasis digital, serta melakukan pendekatan kepada komunitas gaya hidup sehat. Dengan tagline Indonesia banget, diharapkan Pizzu ini mampu dikenal oleh masyarakat sebagai pizza khas Indonesia. Tidak hanya menggunakan saus sebagai bahan pelengkap pada pizza, kami juga menambahkan bahan pelengkap khas Indonesia lainnya seperti sambal goang, sambal mata, dan juga dabu-dabu. Selain itu, toppingnya juga Indonesia banget, yaitu ada tempe, ada oncom, jagung, jamur, ada ayam, sosis, bakso, dan juga daging. Dan berikut ini adalah variasi topping dan juga harga yang ada pada pizza, di mana kami membedakan harganya berdasarkan bentuk, yaitu slice dan juga utuh, dan juga dengan harga satuan topping ataupun mix topping. Lalu, bagaimana proses pembuatan pizza? Mari kita simak step by stepnya. Yang pertama, tentu saja siapkan bahan dasar utama, yaitu ubi ungu. Lalu kupas, potong, dan bersihkan. Kukus dan haluskan, lalu campurkan dengan adonan dan aduk hingga kalis, diamkan hingga mengembang, pipihkan dan letakkan di loyang, jangan lupa tusuk-tusuk dan beri topping, diamkan lagi 15 menit, dan yang terakhir, panggang dengan api kecil, dan pizza siap disajikan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki pizza? Yang pertama, unik toppingnya, cita rasa Indonesia.
bahan dasar lokal bernilai gizi tinggi, potensi ketersediaan bahan baku tinggi, lokasi yang strategis, kemasan yang menarik, membeli sama dengan bersedekah, serta belum adanya produk Pitsu di daerah Sentul Selatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ada 3 kelemahan yang dimiliki Pitsu. Yang pertama, teknologi pembuatan yang masih sederhana, kualitas bahan baku yang beragam, serta produk yang mudah ditiru. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Ada 5 kesempatan yang kami rangkum, yaitu peluang pasar yang masih luas, masyarakat yang semakin sadar akan gaya hidup sehat, masyarakat Indonesia yang konsumtif, sektor industri kreatif yang potensial dengan publikasi yang luas, serta masyarakat Indonesia yang dermawan. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Ada 2 ancaman bagi Pitsu, yaitu pola pikir masyarakat yang masih kuat dengan brand ternama, serta bersaing dengan brand yang sudah ada. Dan berikut ini adalah keunggulan dari Pitsu dibandingkan dengan pizza lainnya. Yang pertama adalah harganya yang bersahabat, di mana range harga mulai dari 10.000 hingga 45.000 merupakan harga yang sangat terjangkau bagi para penikmat pizza, baik itu untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cita rasa Indonesia banget. Belum banyak produk makanan modern yang mengkombinasikan produknya dengan cita rasa Indonesia, sehingga hadirnya Pitsu menjadi pembeda dari produk makanan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah yang menarik, bahwa membeli Pitsu berarti bersedekah. Sejatinya berwirausaha atau berbisnis itu tidak hanya mencari keuntungan atau laba semata, namun juga mencari keberkahan di dalamnya. Sehingga kami masukkan program ini ke dalam Pitsu untuk mengajak para konsumen kami untuk bersedekah, untuk ikut dalam kegiatan sosial, untuk ikut membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah gizi yang dimiliki Pitsu itu cukup tinggi, mengingat bahan-bahan lokal terbaik yang kami pilih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh juga positif terhadap para konsumen Pitsu. Mengingat sekarang ini banyak orang yang tidak hanya mementingkan makanan yang berpenampilan menarik ataupun rasa yang enak, namun juga memikirkan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Dan strategi yang kami gunakan dalam penjualan produk Pitsu adalah yang pertama menetapkan slogan atau tagline, yaitu Indonesia banget, di mana dengan tagline ini akan memberikan kekuatan serta peningkatan penjualan produk dan juga meyakinkan masyarakat bahwa memang Pitsu ini memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan 3S atau senyum, sapa, dan juga salam, yang akan membuat konsumen merasa nyaman ketika berbelanja saat offline ataupun online. Kemudian selanjutnya adalah word of mouth, di mana word of mouth ini adalah tindak lanjut dari pelayanan terbaik tadi. Ketika pelayanan terbaik diberikan dan kemudian rasa terbaik juga dirasakan, maka konsumen yang sudah menikmati Pitsu ini bisa bercerita dengan orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa membeli Pitsu. Kemudian selanjutnya adalah distribusi secara langsung. Kami memilih distribusi secara langsung dengan tujuan supaya kualitas dari Pitsu ini tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, kami akan mempromosikan Pitsu ini dengan media sosial. Memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi adalah hal yang terbaik untuk saat ini, mengingat 92% dari sekitar 268 juta masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi ataupun alat untuk berbisnis. Dan dari media sosial ini kami akan menggunakan Instagram, Facebook, dan juga website. Dan kami akan menggunakan fitur-fitur iklan di dalamnya sehingga target pasar yang kami tetapkan bisa terjangkau dengan mudah. Dan selanjutnya adalah penetapan promo atau diskon yang kami berikan. Salah satunya adalah diskon 50% untuk setiap pembeli pertama setiap harinya. Dengan promosi seperti itu, otomatis para konsumen akan lebih tertarik untuk membeli Pitsu. Kemudian selanjutnya adalah member card. Member card ini adalah salah satu cara untuk membuat pelanggan Pitsu ini betah untuk berbelanja di Pitsu. Kenapa? Karena dengan menggunakan member card tersebut akan ada potongan diskon 5% di setiap pembelian Pitsu. Dan selanjutnya adalah gratis ongkir untuk
pembelian minimal 6 pizza. Dan yang terakhir adalah media promosi secara offline, yaitu dengan menggunakan brosur ataupun baleho. Karena dengan brosur dan baleho ini, para konsumen yang jarang menggunakan media sosial akan lebih mudah untuk mengetahui informasi mengenai pizza. Dan berikut ini adalah struktur organisasi dari perusahaan Pizza. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, yaitu Az-Zahra Zahirah, di mana akan bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian yang selanjutnya ada CMO atau Chief Marketing Officer, di mana Abdullah Haidar akan bertanggung jawab dalam memperluas jaringan konsumen, kemudian dalam kegiatan promosi, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir ada CFO atau Chief Financial Officer, di mana akan dipimpin oleh Isna dan akan bertanggung jawab dalam segala pengelolaan kegiatan keuangan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, aspek keuangan yang terdiri dari aspek permodalan dan studi kelayakan usaha. Dari segi permodalan, Pizza membutuhkan biaya sekitar 8.932.000 yang terdiri dari fixed cost, variable cost, dan biaya overhead. Kemudian revenue streams. Dengan kapasitas 700 pieces per bulan, maka dihasilkan harga pokok produksi sebesar Rp10.137. Oleh karena itu, harga jual produk sebesar Rp15.000. Dengan harga Rp15.000 dan penjualan sebesar 700 pieces, maka diperoleh Rp10.500.000 untuk omset per bulan, dengan laba bersih Rp3.400.000. Dan yang terakhir, dari aspek studi kelayakan usaha. Yang pertama dari segi BEP atau Break Even Point. Pizza memiliki BEP sebesar 365 produk. Artinya, biaya akan tertutupi apabila produk terjual sebanyak 365 produk per bulan. Yang kedua, dari segi Return Cost Ratio, yaitu sebesar 1,92. Ini menunjukkan hasil positif karena melebihi 1. Yang ketiga, ada NPV atau Net Present Value, yaitu sebesar 1.678.000. Ini menunjukkan hasil positif. Yang keempat, ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu sebesar 13,35%. Artinya, jika berinvestasi di Fitsu, maka akan mendapatkan return sebesar 13,35% dan ROI sebesar 50%. Dan tentunya payback period atau jangka waktu pengembalian modal yaitu selama 1,61 bulan atau sekitar 48 hari. Dari semua poin studi kelayakan bisnis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya usaha Pizza ini adalah sangat layak untuk dijalankan. Dan itu tadi adalah pemaparan yang bisa kami berikan mengenai bisnis plan yang kami rancang dengan judul Pizza Ubi Ungu. Diharapkan memang Pizza ini mampu mengurangi laju impor akan tepung terigu ataupun gandum yang ada di Indonesia, serta mampu mengangkat bahan pangan lokal Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan kami berharap semoga presentasi ini bisa diterima oleh para juri dan orang banyak, serta besar harapan kami untuk bisa menjadi pemenang pada ajang Manajemen Business Challenge 2020 IAIN Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.